Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, di hari yang ke-9 di tahun 2025. Betapa kita telah menikmati pemeliharaan Tuhan sepanjang malam dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kembali pagi hari ini sebelum kita akan menjalani seluruh aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita memberi makan jiwa kita, roh kita dengan makanan yang sesungguhnya, yakni firman Tuhan. Alkitab menuliskan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap kita yang percaya, sehingga kita dimampukan menjalani sisa kehidupan kita senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Kita mohonkan tuntunan Tuhan melalui firman-Nya, dan kita mohonkan Allah Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-9 ayat 37 dan 38. Bapak Ibu Saudara, pasal ini menceritakan tentang seorang pria yang buta sejak lahir. Yesus menyembuhkannya, sebuah mukjizat yang mengejutkan banyak orang dan memicu perdebatan di antara para pemimpin agama Yahudi. Nah, ayat 37 menuliskan demikian. Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu." Bapak Ibu Saudara, ayat ini merupakan klimaks dari percakapan antara Yesus dan orang buta yang baru saja disembuhkan. Setelah mengalami mukjizat penyembuhan yang luar biasa, orang ini ingin mengetahui lebih banyak tentang Yesus. Ia bertanya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Yesus tidak hanya menyembuhkan fisik orang ini, tetapi juga membuka matanya secara rohani. Ia tidak hanya melihat Yesus secara fisik, tetapi juga melihat Yesus sebagai siapa dia sebenarnya, yaitu Mesias yang dijanjikan. Yesus tidak hanya sosok yang dilihat, tetapi juga sosok yang sedang berbicara. Perkataannya memiliki kuasa untuk mengubah hidup. Ketika orang buta ini mendengar perkataan Yesus, ia mengalami transformasi rohani yang mendalam. Puji Tuhan. Yesus menyatakan bahwa dia bukan hanya sosok yang jauh dan misterius, tetapi dia adalah pribadi yang dekat dan berbicara langsung kepada orang ini. Ini adalah pengenalan yang sangat pribadi dan intim. Nah, ayat 38 menuliskan, katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Sebagai respon atas pernyataan Yesus, orang buta ini memberikan kesaksian imannya. Ia menyatakan kepercayaannya kepada Yesus sebagai Tuhan dan menunjukkan penghormatan yang paling dalam dengan sujud menyembah. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa makna ayat ini? Pertama, iman yang tumbuh. Ayat ini menunjukkan bagaimana iman seseorang dapat bertumbuh melalui pengalaman pribadi dengan Yesus. Melalui mukjizat penyembuhan dan percakapannya dengan Yesus, orang buta ini mengalami transformasi iman yang luar biasa. Yang kedua, pertemuan pribadi dengan Yesus.
Ayat ini menekankan pentingnya pertemuan pribadi dengan Yesus. Ketika kita bertemu dengan Yesus secara pribadi, kita akan mengalami perubahan hidup yang mendalam. Dan ketiga, kesaksian iman. Kesaksian orang buta ini menjadi teladan bagi kita semua. Ketika kita mengalami kasih dan kuasa Yesus dalam hidup kita, kita dipanggil untuk membagikan pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan kepada orang lain. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mengaplikasikan ayat ini? Bapak Ibu Saudara, ayat ini mendorong kita untuk mencari hubungan yang lebih dalam dengan Yesus melalui doa, melalui membaca Alkitab, melalui senantiasa setia dalam persekutuan dengan orang percaya lainnya. Kemudian kita perlu membuka mata rohani kita agar dapat melihat Yesus dalam segala sesuatu dan memberi kesaksian. Kita dipanggil untuk menjadi saksi Yesus dimanapun kita berada, menceritakan apa yang Dia telah buat bagi kita, mengubah hidup kita, menjadikan hidup kita lebih baik, hidup kita terus menikmati kasih dan kuasa-Nya setiap hari. Bapak Ibu Saudara, yakinkan, bukan saja kita percaya kepada Yesus, tetapi kita mengalami siapa Yesus dalam hidup kita. Dialah Tuhan, Mesias, penolong kita, Allah yang menyertai kita. Biarlah senantiasa kita hidup dekat dengan Tuhan, sehingga kita pun menunjukkan pribadi yang rendah hati. Seperti orang buta tadi, dia sujud menyembah. Itu menandakan apa? Mengagungkan Tuhan, mengakui Tuhan di atas segala-galanya. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Betapa besar kasih-Nya atas kita, dan biarlah itu menjadi kesaksian hidup kita. Setiap hari kita menikmati kasih-Nya, setiap hari kita menikmati kuasa-Nya, setiap hari kita menikmati pertolongan-Nya. Biarlah mulut kita memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan, menyaksikan betapa dahsyatnya Tuhan. Haleluya. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Puji Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan Bapa.
Terima kasih buat kasih setiamu pagi hari ini. Kami percaya kuasa firman-Mu sudah melawat setiap kami, memulihkan hati yang terluka, menyembuhkan yang sakit, membukakan jalan dalam setiap pergumulan kami. Buat hidup kami semakin menikmati kasih setiamu Tuhan, agar hidup kami menjadi kesaksian bagi kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Diberkati kami semua pagi hari ini, dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini. Kiranya anugerah keberkatan dan kasih setia Tuhan memberkati saudara. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohonkan berkat bagi kita semua. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.